Shalom, selamat sore semuanya. Nah, sore ini juga saya masih mau bersaksi tentang gempa itu. Nah, di tahun 2022, kalau nggak salah di akhir-akhir tahun, gempa Tapanuli Utara saat itu menghebohkan karena banyak sekali gedung-gedung rumah dan bahkan rumah ibadah juga banyak juga yang hancur gitu. Nah, saat pertama sekali gempa itu kan ada kan berkali-kali gempanya. Yang pertama sekali itu saya percaya, saya yakini kalau Tuhan yang membangunkan saya. Uh, Ketika saya terbangun kurang lebih jam 3 subuh itu, uh, beberapa detik kemudian gempa terjadi. Lalu di tempat tidur saya tuh menyaksikan, mendengar bahwa ada barang-barang dari dapur berjatuhan yang ringan-ringan seperti Tupperware dan More Life. Nah, lalu di tempat tidur saya memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika berhenti, lalu saya beranjak dari tempat tidur, saya keluar dari kamar. Nah, lalu saya memperbaiki, menggeser plakat, tropi. Nah, bagi saya itu kan barang yang berharga bagi saya, karena itu penghargaan. Nah, saya bukan pindahin sih, tapi agak geser lebih rapatin ke dinding gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya masuk ke kamar dan ngajak anak-anak untuk berdoa. Nah, habis berdoa, gempa lagi, gempa lagi. Lalu kami panggil nama Yesus, dalam nama Yesus berhenti. Lalu kami ke rumah mama sama papa, karena jarak rumah dengan rumah papa tuh sekitar kurang lebih 150 meter, dan kebetulan juga ponakan-ponakan dititip abang malamnya itu di sana gitu, karena abang ada kerjaan keluar kota gitu. Akhirnya nah, saya nyampe di rumah, saya cium orang mama dan papa. Saya tanya gimana ya, baik-baik, baikkah, gimana kabarnya, dan dengan menahan rasa haru nangis gitu, gimana seorang anak ya rasakan orang tuanya gitu kan. Nah, dan begitu lihat adik-adik saya sapa, ponakan-ponakan saya sapa, gimana sehat ya, ya dek ya, jangan takut ya gitu. Nah, lalu mama nyuruh saya tuh masak nasi gitu. Masak nasi lah, apa yang mau dimakan mereka ini besok, nanti untuk ke sekolah nggak ada nasi gitu, mati lampu gitu. Ya udah saya masak akhirnya di kompor gitu. Saya tunggu dulu sampai mateng, udah mateng saya masukkan ke wadah magicom lagi. Lalu saya bilang sama mama, udah masak ya, nanti kalau nyala lampu udah tinggal itu kok. Aduh, saya nggak paham, nggak ngerti masak yang seperti itu gitu. Di kompor udah masak kok, udah masak, tinggal nyala lampu udah nyala gitu. Udah bagus gitu. Udah tinggal manasin gitu. Oh, oke oke gitu. Oke, kami pulang dulu. Kalau ada nanti gempa lagi jangan panik. Panggil nama Yesus. Iya, iya. Iya, dan gitulah. Jadi saya balik gitu. Kami balik. Aku dan anak-anak balik. Lalu ketemu tetangga. Ketemu tetangga. Lalu tetangga bilang, kalian dari mana sih? Semua udah pada heboh keluar. Kalian nggak nampak gitu. Oh iya, kami tuh ke rumah mama. Tadi lewat kok dari sini, tapi kami ke rumah mama masak nasi gitu, masak nasi orang mama. Ya terhona lagi masak nasi, orang udah panik, udah gimana kalian masih aja di rumah. Oh, dalam hatiku, iya juga ya, masak nasi, apalagi di atas kompor gitu. Kalau seandainya gempa itu bisa jatuh, bisa jadi bahaya gitu. Tetapi itu memang tidak ada terpikir gitu, nggak ada kepikiran bahwasanya bukan nggak berhikmat gitu, memang nggak ada kepikir, ya mulus aja kita masak gitu, kita masak nasi ya. Yang di hati kita itu ya iya mikirin, tidak ada mikirin bahwasanya bad ending gitu loh. Yang saya pikirin tuh, oh iya, adik-adik ini besok sekolah mau sarapan buat orang mama papa juga gitu. Nah, anak saya juga sampai tertawa gitu, lucu mungkin cara nanggapi mereka itu gitu. Oh iya juga ya, orang ini heboh. Tapi ya udah, sampai di rumah kami berdoa lagi, menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan,
Saya tidak punya teras, harus tidur di teras. Saya yang aku punya ini tempat tidur ini, kamar ini gitu. Karena teras ada dipakai untuk memang nggak layak untuk kita tempati lah gitu. Uh, jadi dan satu pun ya saya tidak suka namanya kayak kedinginan gitu, nggak, karena nggak kuat gitu. Nah cuman ya aku minta sama bapak gitu, bapak, aku mau tidur di kamarku gitu sama Tuhan Yesus gitu, aku mau tidur di kamarku, aku serahin sama Tuhan gitu. Nah tapi secara manusia pagi-paginya saya terbangun ya saya langsung gini, aku di atas tempat tidur apa di atas kolam ya, di atas air nggak ya, sambil pelan-pelan mau buka mata akhirnya lihat, oh ya aku masih di tempat tidur, terima kasih Tuhan gitu kan. Lalu karena kan kamar kita itu di atas kolam, di bawah kamar kita itu air kolam gitu, jadi kalau gempa ya maybe jatuh ke situ gitu, itu kita masih berpikir secara manusiawi gitu. Tapi so far kalau ada ya masalah ya kayak gempa, aku serahin semuanya sama Tuhan gitu, karena aku bersumber daripada Dia, aku ini anaknya gitu ya, nggak mungkin Dia meninggalkan aku, nggak mungkin Dia membiarkan aku gitu. So I trust in Jesus. Lalu saya bilang, thank you Daddy, Engkau selalu menyertai aku gitu, Engkau memberikan aku ketenangan gitu, apapun yang menggoncang, apapun masalah di dalam hidupku, aku percaya Tuhan selalu menyertaiku, Tuhan gak pernah meninggalkan aku, sehingga Tuhan memberi aku ketenangan gitu. Sehingga anak-anak saya juga ya bertumbuh di dalam proses, dan anak-anak saya juga melihat iman mamanya gitu. Aku sangat bersyukur dalam keadaanku, kondisiku, walaupun aku banyak pergumulan ya, melalui itu Tuhan ubahkan aku dan anak-anakku gitu. Aku semakin mengenal Tuhan ya, aku semakin mengenal Tuhan. Tuhan itu sangat baik, teramat baik, manis, dan sering ada goncangan-goncangan seperti ini ya, hanya saya panggil namanya saja ya, saya cukup memanggil nama Yesus. Jadi pesan saya, kalau ada gempa atau apa yang membuat panik, jangan panik, panggil nama Yesus, sebab nama Dia berkuasa. His holy name, His name is great. Tuhan Yesus memberkati.